video ini kita bakalan bahas 4 topik. Topik yang pertama, sejarah media di Amerika. topik yang kedua, The cost of professionalism. Ini bakal ngomongin soal media di masa sekarang. yang ketiga, ownership and regulation of media di Amerika. dan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah media influence and political agenda. Jadi keempat itu bakalan kita bahas di video ini, so check this out. Yeay! Sejarah di Amerika Serikat, sejarah media di Amerika Serikat. Nah, awal mulanya media yang di Amerika Serikat tuh kayak gimana? Nah, pertama kali di Amerika Serikat itu ngeluarin surat kabarnya pada tanggal 25 September 1690 di Boston. Nah, habis itu mulailah muncul pers-pers yang lain. Nah, yang pertama itu ada Partisan Pers yang dia tuh pada abad ke-19-an, dia tuh bahasnya tuh fokus utamanya tuh tentang political party yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini tuh jadi surat kabar ini tuh kayak buat ngurusin kepentingan tentang partai politik yang ada di Amerika Serikat. Nah, terus yang kedua ada Penny Pers. Itu dia bahas tentang kayak kriminal yang ada di Amerika Serikat, terus kayak bencana alam, terus kayak berita-berita yang aneh-aneh dan unik-unik gitu. Nah, tapi beritanya itu cuman buat common man aja, jadi nggak semua orang tuh baca berita ini. Nah, terus ada lagi McGregor Journalism. Nah, McGregor Journalism ini bahas tentang arus urbanisasi, terus ada industrialisasi, terus sama kayak kenaikan imigran yang ada di Amerika Serikat. Nah, terus ada Yellow Journalism. Ya, Yellow Journalism itu dia bahas tentang kayak skandal yang ada di Amerika Serikat. Terus dia juga bahas tentang berita-berita aneh-aneh, unik-unik gitulah. Nah, cuman bedanya kalau yang Penny Pers tadi dia cuma buat common man aja, tapi kalau yang Yellow Journalism ini dia itu bahasannya itu sama, cuman kayak lebih ke semuanya gitu. Jadi semua warga di Amerika Serikat itu bisa baca surat kabar ini. Nah, terus yang terakhir ada Marketing Tradition. Nah, ini tuh jadi kayak beritanya tuh khusus buat kelas-kelas menengah yang isinya tuh tentang bisnis sama politik. Jadi bener-bener nyorotin banget bisnis sama politik yang ada di Amerika Serikat, tentang kayak ada kecurangan atau enggak yang di antara bisnis sama politik, terus kayak kenaikan, terus perkembangannya dan lain-lain, pokoknya yang gitu. So, let's go to the second topic. Di topik ini kita bakal ngomongin soal professionalism di mass media yang ada di Amerika Serikat. Karena kita udah tahu nih ya sejarah media massa di Amerika Serikat itu kayak gimana, langsung kita lanjut aja gimana sih maksudnya the class of professionalism itu. The class of professionalism ini ada di tahun 1900 sampai 1930 di Amerika Serikat. Di sini mulai ngomongin soal keobjektifitasan di Amerika Serikat. Karena sih dibilang harus objektif, kenapa tiba-tiba muncul objektifitasan? Nah, ini pertama kali dimunculin dan diangkat kasusnya oleh pemilik New York Times waktu itu sekitar tahun 1920-an sampai 1930-an. Ini kenapa bisa dibilang gitu? Karena berusaha melihat bahwa media massa di Amerika Serikat harusnya lebih ke profesional dan objektif. Terus mulai muncul yang namanya persatuan pers di Amerika Serikat. Terus habis itu di Amerika Serikat sendiri waktu itu setelah munculnya surat kabar segala macam, mulai ada yang namanya media elektronik.
Contohnya apa aja? Media elektronik itu ada seperti yang kita ketahui yang masih ada sekarang, itu seperti radio, TV, dan ada website-website yang muncul. Pertama, di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II ada yang namanya radio dan TV yang mulai mendominasi media massa di Amerika Serikat. Setelah itu mulai muncul yang namanya ada satu company yang benar-benar broadcasting company yang kelihatan kayak terlalu monopoli. Karena itu muncullah harus ada yang namanya objektivitas, sehingga waktu itu broadcasting company ini namanya NBC atau National Broadcasting itu terbagi jadi dua. Yang pertama ada American Broadcasting Company, sama yang kedua ada Columbia Broadcasting System. Setelah itu mulai muncul yang namanya kompetisi atas pendominasian media massa di Amerika Serikat, dan profesionalisme dan objektivitas dari media massa mulai terus dipertanyakan ke arah itu. Setelah itu baru muncul yang namanya website segala macam, dan itu membuat para rakyat yang ada di Amerika Serikat mulai melihat bahwa ada media massa yang lain yang bakal lebih seru, yang bakal lebih mendominasi, sehingga muncul kompetisi-kompetisi baru. Sehingga di sini di tahun 1900 dan 1900 sampai 1930 kita bisa lihat bahwa profesionalisme dan keobjektivitasan itu benar-benar dilihat. Ini bakalan bahas tentang kepemilikan media. Nah, kepemilikan media di AS itu ada yang dimiliki sama pemerintah dan yang selain pemerintah yaitu individu. Nah, biasanya yang di individu ini dimiliki oleh konglomerat yang ada di negara di Amerika Serikat. Nah, terus gara-gara kepemilikan yang ada pemerintah sama individu ini, jadi muncul blog sama mini blog yang kemunculannya ini tuh jadi lemah akan pengawasan pemerintah, dan karena lemah jadi tuh makanya di AS itu dibikinlah Kongres Federalist Communication Commission atau yang disingkat FCC. Nah, kongres ini tuh mengatur tentang konten-konten apa sih yang disajikan di media yang ada di AS. Jadi ini juga mengatur tentang kebebasan individu, terus individu tentang komunikasi, terus kayak menyajikan konten yang emang sesuai untuk disajikan di masyarakat. Nah, terus di FCC ini setelah 70 tahun silam didirikan kongres ini, dia tuh memiliki batasan akan konten pornografi sama konten kekerasan. Ya walaupun masyarakat di AS itu udah wajar akan hal tersebut, cuman dibatasi tentang konten porno sama kekerasan yang di AS itu agar di media di AS itu tuh bisa menciptakan iklim yang lebih baik gitu. Jadi lebih baik dalam hal konten-konten yang ada di media AS itu. Nah, terus kepemilikan media di AS itu kan ada pro dan kontranya. Nah, pro-nya itu ada yang setuju-setuju aja kalau misalnya kepemilikan di AS itu ada yang dimiliki sama individu. Jadi mereka sepakat bahwa dia itu boleh dimiliki oleh individu selain pemerintah. Nah, yang sepakat itu ya individu yang menyanggupi akan kepemilikan media itu. Nah, terus ada yang menolak bahwa mereka tuh berpendapat bahwa ya udah gitu, yang punya media di AS itu cuma pemerintah aja, supaya bisa menciptakan balancing antara kepemilikan itu. Jadi biar tidak mengakibatkan monopoli antar media. Jadi nggak ada yang salah satu yang dominan di antara
media di AS itu sendiri. Jadi yang kontrol cuma pemerintah. Jadi nggak ada yang terlalu dominan, nggak ada yang tersisihkan. Jadi tetap semuanya itu tetap balance gitu. The fourth topic. Jadi di topik keempat ini kita bakal ngomongin soal media dan gimana sih pengaruhnya di agenda politik di Amerika Serikat. Yang pertama, kita harus melihat bahwa ada kekuatan besar yang mempengaruhi opini publik di Amerika Serikat. Apaan sih itu? Nah, itu adalah media massa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang pertama yang harus kita lihat adalah pejabat dan jurnalis itu sama-sama saling harus bekerja sama. Karena pejabat butuh jurnalis buat framing dia sebagai suatu pejabat yang benar-benar baik dan positif, dan jurnalis butuh yang namanya berita. Terus mulai muncul di tahun 1966 yang namanya Freedom of Information Act, di mana dia berusaha melihat bahwa harus ada transparansi di media massa yang ada di Amerika Serikat. Setelah itu media dapat berita dari mana aja sih? Lah, media itu dapat berita dari ada konferensi pers, ada briefing formal, ada press release, ada interview rekaman atau informasi besar yang mudah didapatkan oleh media. Terus setelah itu publik itu biasanya di Amerika Serikat dapat berita dari 59% dari TV lokal, terus 23% dari TV nasional, 44% dari radio, setelah 38% dari koran lokal, 23% dari internet, dan 12% dari koran nasional. Media dan proses pemilihan itu sangat berpengaruh ya. Kenapa kayak gitu? Karena media itu dibutuhkan oleh yang namanya calon-calon kandidat dalam pemilihan di Amerika Serikat untuk memframing supaya hal-hal yang positif aja digunakan. Dan sebagai satu informasi yang cukup penting adalah rata-rata kandidat dalam pemilihan di Amerika Serikat, mereka semua itu rata-rata mengeluarkan sebagian besar uang kampanye buat media massa. Terus media itu juga berusaha melihat gimana sih kompetisi yang ada di dalam politik sehingga itu bisa jadi isu yang hangat. Dan gak cuma itu, isu yang penting juga buat dibawa sama media seringkali adalah karakter dan gimana sih kehidupan pribadi dari kandidat dalam pemilihan di Amerika Serikat. Terus media itu juga memunculkan berbagai efek besar buat masyarakat Amerika Serikat. Yang pertama ada edukasional, yang kedua ada agenda setting, yang ketiga ada framing, dan yang keempat adalah persuasi. Lalu presiden juga nggak kalah dalam perannya dalam media, karena presiden bakalan butuhin banget yang namanya media. Kenapa? Karena presiden punya banyak sekali program kerja yang untuk menjalankannya dia butuh media untuk mensukseskannya. Setelah itu, politik itu seringkali nggak dipercaya di Amerika Serikat karena media seringkali, yang pertama, media itu seringkali menyederhanakan politik yang sebetulnya rumit. Terus yang kedua, politik seringkali dibentuk oleh media sebagai hal yang negatif. Sehingga masyarakat di Amerika Serikat seringkali menganggap bahwa politik itu negatif. So, itu tadi topik-topik yang kita bahas di media di Amerika Serikat, mulai dari sejarahnya. Yang pertama kali surat kabar itu ada di Amerika Serikat, dari surat kabar bisa jadi masuk ke TV, terus ada lagi tentang kepemilikan media di AS yang ada yang punya individu sama ada yang punya pemerintah, terus pengaruh-pengaruhnya media itu sendiri ke pemerintahan Amerika Serikat, dan profesionalisme dan serta keobjektivitasan dari media massa di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, jadi itu semua kita udah sampaikan dan terima kasih udah ngeliat. Thanks for watching. Yeay, dadah.